korelasi seperti ini positif, saling berhubungan. Semakin sering sekolah daring ini, kenapa anak-anak itu kurang terjaga di rumah? Ada kasus yang anak usia 10 atau 13 tahun dicabuli oleh mamanya, oleh itunya, oleh bapak tirinya dan lain-lainnya gitu ya. Ini mungkin di sini setelah sesi narasumber ada sesi tanggapan dari beberapa undangan lain. Di sini ada dari Kemenak, di sini juga ada dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan juga ada dari Digital Education Community dari Ibu Dwi Wahyu Lestari MPD. Mungkin nanti akan menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh narasumber tadi. Untuk kesempatan pertama dari Kemenak kepada Bapak mungkin bisa memberikan sedikit tanggapan dari sudut perspektif pernikahan yang sering dilaksanakan secara formal di KUA. Bagaimana menanggapi kasus pernikahan belarian ini? Mungkin banyak yang diceritakan, Pak. Banyak kasus lucu-lucu yang mungkin bisa diceritakan dengan kita, ada masalah, Pak. Ya, waktu dan tempatnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hikam, yang mewakili Ibu Siti Rohmah, istri Pak Erlin, lupa saya Bu. Oh, Nur Rahimah. Ya, karena sering ketemu dengan Ibu, cuma lupa. Kemudian Bapak Imam Wadah, ini teman lama sebenarnya Pak Siti Tuwati, cuma sudah sering nggak ketemu lagi Pak Siti ya. Kemudian dari Polres, juga dari Ibu Dinas KPAI, ya KB, dan para hadirin sekalian, para peserta. Baik, mungkin sedikit saya menanggapi. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Kebetulan tadi sebenarnya yang hadir itu penghulu kami, cuman berhubung dia sakit terus ya udah saya langsung berangkat. Saya kebetulan menjabat kepala KUA di Kecamatan Kalangubi dan memang menangani masalah pernikahan. Yang pertama yang harus kita fokus di sini yaitu tentang belarian dan pernikahan di bawah umur. Itu yang kita fokus. Satu, belarian; kedua, pernikahan di bawah umur. Nah, mengapa terjadi pelarian? Mengapa terjadi pernikahan di bawah umur? Poin pertama yang harus kita perhatikan yaitu pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur ini ada dua pandangan. Satu dalam pandangan agama, satu dalam pandangan aturan pemerintah atau undang-undang. Kalau dalam pandangan agama, ya adik-adik, nikah bawah umur itu gimana bawah umur? Kalau dikatakan bahwa umurnya cukup sudah balik, berarti wanita yang sudah mens, laki-laki yang sudah bermimpi, itu nggak lagi di bawah umur. Padahal anak-anak sekarang, maaf, kelas 1 SMP atau kelas 6 SD yang wanita sudah menstruasi, nggak bisa disebut di bawah umur. Dan dalam agama nggak ada larangan, nggak ada larangan. Dalam riwayat Aisyah pun dinikahi Rasulullah pada umurnya masih sangat kecil. Tapi anggaplah, katakanlah di bawah umur ini orang-orang yang belum haid dan belum mimpi kalau laki-laki itu. Namun di dalam undang-undang, dalam peraturan Undang-Undang tahun 1974 dulu mengatakan di bawah umur itu kalau wanita 16 tahun, laki-laki 19 tahun. Diprotes oleh kaum feminisme, ibu-ibu penggiat wanita, diprotes di MK, dikabulkan. Keluar Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 itu wanita itu boleh menikah kalau umurnya di atas 16 tahun atau pas 16 tahun boleh. Laki-laki 19 tahun. Itu yang pertama.
Jadi peraturan perkawinan sekarang, apalagi semenjak sekarang zaman reformasi semakin rapi sebenarnya. Langkah-langkah pemerintah untuk katakanlah menanggulangi pernikahan di bawah umur itu sudah tepat. Jadi yang boleh menikah, ya, wanita itu 19 tahun, laki-laki 19 tahun sekarang. Nah, apalagi sekarang kami di KUA sudah terkoneksi dengan catatan sipil. Kalau dulu masih bisa diakali. Dulu misalnya anak itu umurnya katakanlah 15 tahun. Ya karena kita ini saling tolong menolong, Pak. Ya, kadang-kadang uji kades gede, naik ke umurnya, dibuat tadi NA-nya atau keterangannya umurnya naik jadi 19 tahun. Makanya dulu enggak aneh. Kalau dulu enggak aneh orang nikah masih kecil tapi tetap bisa nikah. Kalau sekarang enggak bisa. Sekarang ini perlu saya ungkapkan ya. Sekarang kalau mau menikah salah satu syarat, apalagi ke depan mungkin berlaku April, syaratnya harus KTP asli dan kakak asli. Bukan fotokopi lagi, asli dan itu langsung terkoneksi di internet, kita cek. Kalau umurnya kurang, sudah nggak bisa masuk aplikasi, tertolak. Dan sekarang Bu, Pak Bu ya, di catatan sipil juga, kalau misalkan syarat lengkap, nanti langsung diterbitkan oleh mereka. Kakaknya dan KTP-nya baru. Kakaknya langsung diterbitkan. Oleh sebab itu tidak bisa lagi diakali. Kalau dulu misalnya yang duda bisa minta tolong lurah atau kades dibuatkan di Jakarta. Sekarang nggak bisa. Nah itu salah satu langkah-langkah pemerintah. Jadi pernikahan itu memang sekarang syaratnya usia 19, wanita, laki-laki 19. Tapi masih ada celah. Celahnya di mana? Bisa mengajukan dispensasi ke pengadilan agama. Jadi kapan umurnya kurang, ke pengadilan, bapaknya hadir, ditanya, memang nak dinikahnya anak ini walaupun kurang umur. Iya, dikabulkan oleh pengadilan. Rata-rata dikabulkan. Itu masih ada celah. Nah mengenai kawin belarian, sebenarnya saya sepakat dengan Pak Haji Suwardi sendiri tadi, bahwa sebenarnya tidak kalah untuk kawin belarian karena faktor. Tapi itu dulu. Karena faktor ekonomi, mungkin dipaksa oleh orang tua, mungkin juga minta jujurnya besar, akhirnya uang dulu ini belarian. Kasus yang terjadi, yang tercatat di data, ya, belarian ini sedikit sebenarnya sekarang, sangat sedikit. Yang banyak pernikahan di bawah umur. Kalau belarian itu yang jadi masalah sekarang tidak lagi di umur itu, Pak Haji. Belarian itu bukan karena dipaksa orang tua, karena jujur, tidak. Yang jadi permasalahan utama belarian itu, ini mohon maaf, sudah terjadi hubungan suami istri terlebih dahulu. Kebanyakan begitu. Jadi bukan lagi mereka itu gara-gara katakanlah tidak disetujui, ngajak ceweknya ke kades, minta tolong di kades, nanti dinikah. Enggak. Ini mohon maaf, ini kadang-kadang sudah hamil sebulan, baru pergi, dan ini mau tak mau dinikahkan. Nah ini yang jadi masalah ini. Kalau pelarian di zaman dulu tidak masalah lagi. Kalau di Komering itu memang sengaja disebut pelarian, karena untuk mengurangi biaya. Sebab kalau mau pernikahan, kalau pelarian kan dia cuma nikah di KUA, tidak usah pesta, biayanya dikit. Jadi kamu pelarian ke dusun sana. Dan masalah yang model ini, yang jadi masalah ini, mereka belariannya karena nggak hamil duluan. Itu banyak Pak terjadinya Pak itu. Kasus sekarang Pak itu kalau dia katakanlah hamilnya dengan pasangannya, dengan cowoknya tidak masalah. Kalau dia bujang gadis, yang jadi masalah yang menghamili kadang-kadang laki wong sudah menikah. Ini juga tidak bisa diproses Pak Kanitnya kalau misalkan dia juga sama senang. Iya, budak itu misalnya umurnya baru 15 tahun, ya, dipacari, katakanlah bapak-bapak yang sudah istri dipacari, terjadilah hubungan suami istri. Kanit juga tidak
Kalau bukan pemaksaan atau pemerkosaan, aku galak juga Pak katanya. Ngapa galak? Duitnya sennya banyak. Nah, tidak bisa dipakai. Benar Pak, karena kalau dia galak ya, sama-sama galak. Akhirnya mau tak mau bisa si bapak tadi izin poligami nantinya, atau menceraikan istri tuanya. Nah ini jadi masalah lagi. Dan banyak terjadi di kita nih yang main ini sebenarnya. Banyak terjadi yang main ini. Nah bagaimana? Apa namanya langkah-langkah? Kalau kita langgubi, tidak terlalu banyak. Kalau dulu saya pernah tugas di Penukam sama Tanah Abang. Pernah kasus Pak. Cuman tidak viral Pak, tidak laku. Kalau wartawan tahu viral pasti. Kayak di Sekayu ngawini sekaligus kan? Sekaligus, walaupun bawa tangan. Di Penunggal pernah kejadian saya. Datang orang tuanya sama-sama setuju. Orang tuanya datang, ya. Anaknya itu, anaknya ini ngawini 2 orang teman baik. Satu umurnya 14 tahun, ya, betinonya. Siko lagi umurnya 15 tahun. Lanang itu 17 tahun. Nak serempak dia kawin. Nak serempak. Kutanya memang galak dia. Yang betina itu juga galak. Tidak apa-apa kan ini. Tidak apa-apa Pak. Nah, prosesnya panjang bisa. Prosesnya panjang, minta izin pengadilan dulu. Nanti perkawinan satu, izin poligami lagi. Cuma kalau sekaligus tidak bisa. Susah. Nah, sebenarnya langkah pemerintah, langkah dinas-dinas itu sudah tepat saya kira. Sudah langkah katakanlah pemangku adat. Itu sudah diomongin terus kan? Jangan. Tapi yang paling perlu terutama untuk adik-adik yang masih SMA. Nah, ini yang perlu kalian camkan ya. Hati-hati dalam pergaulan. Karena begini, ini saya terus terang saya memang kadang-kadang belak-belakan ngomongnya. Karena kata Rasul, fitnah terbesar bagi laki-laki itu wanita. Jadi godaan betino mah ya. Godaan betino itu kuat bagi lanang. Hati-hati laki kamu. Ini bukan apa-apa, serius saya. Jadi di zaman dulu aja ada diriwayatkan seorang ulama yang gawenya katakanlah mengaji, sholat, masih tergoda oleh wanita. Nah, apalagi anak-anak masa remaja. Jadi mohon maaf adik-adik ya, kalau masih sekolah, masih remaja, saya menyarankan untuk tidak dulu pacaran. Tidak usah pacaran. Kalau saya dengan anak saya bilang, kalau anak pacaran kawin. Kenapa? Kalau 2 orang, kita ini kadang-kadang tidak peka. Anak kita masih SMP, dia pergi jalan-jalan dengan kawannya disuruh. Karena terjadi pelarian itu kadang-kadang, ini kasus asli dalam mobil. Sepele kasusnya. Baru kenalan di organ tunggal, hari itulah kenalan di organ tunggal, hari ini kejadian asli. Kenalan di organ tunggal hari itulah, kenalan lewat HP. Besok sang perempuan diajak jalan. Bapaknya, ibunya setuju saja diajak ke Gelora. Memang dipaksa. Wanita itu mana mau di ini. Jarang wanita istilahnya dirayu-rayu, kecuali mungkin dia sudah, kalau masih anak-anak SMA, dirayu, dipaksa oleh cowoknya. Terjadi. Katakanlah hubungan suami istri. Mau tak mau, hamil, minta kawin. Belarian dulu, ya istilah mereka belarian tetap. Nah ini. Jadi adik-adik yang perempuan terutama. Karena sekarang, ini mohon maaf, sekarang ini zaman canggih, di HP ini mau buka nonton apa bisa. Nah, yang namanya laki-laki ya, wanita, laki-laki itu nafsunya mudah terangsang. Beda dengan kamu betino. Dia nyimak film porno, pengen. Ini rasanya, cak mana nak nyium cewek aku? Mohon maaf, saya kasar ngomong kadang-kadang. Mau cium ceweknya berlebih sudah itu. Kalau wanita susah. Ini mohon maaf. Wanita itu susah terangsang. Susah dia mau. Apalagi ini mohon maaf Bu ya. Ini pengalaman kami di KUA. Orang-orang yang bercerai saya tanya rata-rata. Wanita itu setia orangnya. Iya benar. Kalau dia sudah nikah,
Dia tidak berpikir. Misalnya dia sudah nikah, ada cowok ganteng lewat, dia, woi ganteng yang cewek ini, cowok ini, pengen aku ini. Dia hati dia. Dia lakinya tuh, bener gak Bu? Bener Bu ya? Jangan, nggak ada nafsunya dia dengan ini. Suaminya, cuman kalau laki-laki, ini jujur saya, termasuk saya. Waduh, ya benar. Kita udah menikah, ada cewek cantik, baheno lewat, terpikir, nafsu kita naik. Libidonya lebih tinggi, benar Pak kan? Benar Pak ya? Terutama yang masih muda. Kalau yang tua-tua Pak Haji sendiri kan mukanya mungkin tak lagi, walaupun ada. Nah, itulah kalau adik-adik yang wanita ya, kalau dekat cowok sering terlalu dekat dengan cowoknya berdua, lama-lama dia pengen, dek, pegang tangan, dek, minta apa? Akhir-akhirnya sampai terjadi hubungan suami istri. Jadi hati-hati. Tapi kalau wanita, ini mohon maaf, ini fakta Bu, penelitian orang. Kalau wanita itu sudah pernah, mohon maaf, kena cium sekali misal, atau kena pegang tangannya sekali, katakanlah kena cium sekali oleh cowoknya, dia tuh bayang-bayang terus, pengen terus. Penelitian ya Pak ya? Penelitian. Saya mau ikut Pak penelitiannya Pak. Jadi itu tadi. Nah kuncinya apa? Kuncinya adik-adik ya, orang tua terutama, ilmu agama. Jadi ditekankan ilmu agamanya, ditekankan jangan pergi berduaan. Walaupun ada orang misalnya pacaran aman-aman saja ada, tapi hati-hati. Kalau masih sekolah lebih baik nggak usah pacaran dulu lah, nggak usah. Nanti takutnya yang saya katakan tadi. Dan kalau terjadi tadi pernikahan akibat pelarian ini yang saya jelaskan tadi, pelarian yang terjadi sekarang hamil duluan, nggak ada yang lain. Jarang yang kata Pak Sedi Suwardi tadi, gara-gara orang tuanya tidak setuju mereka pelarian. Ada tapi sedikit. Rata-rata mereka pelarian sudah hamil. Pelarian. Ya. Jadi kapan sudah hamil, ya udah mau tak mau harus dinikahkan. Tadi yang gawat kalau yang menghamilinya suami orang. Susah. Yang lebih bahaya lagi, yang dihamili istri orang. Lebih susah lagi. Dan ini kejadian. Saya nggak cerita Pak, ada. Repot para pemuka adat ini. Nak nyelesaikannya. Banyak jadi Pak. Di Bayangkara ada. Jadi mungkin itu ya. Kita semua insya Allah sama-sama kita bergerak agar tidak terjadi katakanlah pelarian yang saya katakan tadi, hamil duluan. Dan kalau pernikahan ini tadi, orang sekarang nggak bisa menikah kalau umurnya belum 19 kecuali bawa tangan dia. Bawa tangan. Nah bawa tangan jangan dulu Pak. Kalau dulu masih lah kita misalnya Pak minta tolong Pak, kami nikahkan dulu bawa tangan. Kakek buku nikahnya bulan depan Pak, pas ini. Sekarang nggak wajar karena kita tidak online. Kapan sudah dinikahkan bawa tangan, ya dia mau buku nikah, mau legalitas harus isbat nikah pengadilan. Itu lebih repot lagi. Jadi sekali lagi, adik-adik terutama yang cewek, yang cowok juga, ya hati-hati dalam bergaul, hati-hati jangan sering dua-duaan, banyak setan, ya. Tadi godaan laki-laki itu paling berat perempuan. Ibu-ibu juga diawasi suaminya Bu, diawasi servis, insya Allah ada bakal selingkuh dia. Termasuk yang sering mancing Pak ya diawasi. Bukan karena itu, realitanya begitu. Realitanya, faktanya memang laki-laki itu, saya katakan tadi kalau wanita setia, kalau laki-laki nggak bisa dia ini, tergantung istrinya. Makanya kalau istrinya baik, tidak mungkin dia berpikir juga. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bapak KUA. Ternyata banyak ilmu-ilmu yang kita tahu dari beliau hanya di seminar kali ini ya. Dan sedikit mungkin tanggapan dari Pak Kanit tentang tadi Pak yang bagaimana kalau mau sama mau Pak kasusnya itu pernah itu kasus itu juga Pak. Halo.
ya dalam undang-undang perlindungan anak itu kan, kalau dulu kan semuanya itu delik aduan. Yang manapun kalau ada banyak delik aduan itu harus ada yang mengadu, ada pernyataan tentang aduan yang akan diteruskan itu. Nah itulah susahnya kita. Kadang di Bali belum ada yang seperti Bapak tadi yang tidak sama suka untuk melapor kan, nanti ada yang tidak suka baru melapor. Nah itu. Nah untuk masalah yang suka tidak sama suka itu biasanya tidak buat laporan Pak, ya Pak. Tidak buat laporan karena suka sama suka biasanya langsung kawin di bawah tangan itu kan. Nah terus kalau dalam undang-undangnya itu pasal yang mana belum saya baca itu, belum ada yang mengatakan kalau tidak suka sama suka itu ada pidananya gitu kan. Cuman yang jelas dulu jelas itu perkara delik aduan. Kalau ada yang diadukan, ada yang dirugikan, kerugian untuk dirinya sendiri. Ini itu saja. Terima kasih. Sesi selanjutnya kami mungkin minta kepada yang ada di floor untuk ada tanggapan ataupun pertanyaan langsung kepada narasumber ataupun tamu undangan kita. Kami persilahkan kalau ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan dari floor, dari audiens, dari mahasiswa, dari adik-adik SMA OSIS atau dari tamu undangan, kami berikan waktunya. Silakan. Untuk pertama, ini dari Ibu Dwi Wahyu Lestari MPD. Beliau ini Ketua Digital Edu Community Kabupaten Bali. Bisa menyampaikan tanggapan atau pertanyaan. Silakan. Cek. Terima kasih sebelumnya atas undangannya kepada Pak Teguh dan rekan-rekan yang saya hormati, Bapak Pemangku Adat, Bapak dari Kepolisian, Ibu dari Kebidanan, dan Bapak dari KUA ya Pak ya. Yang saya hormati juga tamu undangan lainnya beserta peserta seminar. Di sini saya merupakan seorang guru di Semansa SMA 1 Dalam Ubi. Kebetulan saya guru sosiologi, jadi mengajarkan tentang nilai, norma, dan segala macam tentang pembelajaran. Di sini tadi juga disinggung mengenai tentang pembelajaran jarak jauh, Pak ya, belajar online. Nah, di situ juga menjadi salah satu keresahan kami sebagai guru, di mana ketika di sekolah kami itu kan peran kami itu bukan hanya mengajar, tapi kami juga mendidik. Nah, sementara ketika belajar online seperti ini, mendidiknya itu agak terkesampingkan kurang lebih Pak ya, di mana dituntut untuk mengajarkan materi dan segala macam, sementara ruang untuk mendidiknya itu menjadi berkurang. Menanamkan nilai-nilai sopan santun ke siswa apalagi itu jauh berkurang. Nah, di sini saya pun beberapa kali di sekolah menemui siswa saya sendiri yang menikah di bawah umur. Jujur kami sebagai seorang guru itu merasa seperti kecewa ya Pak ya, ketika ada salah satu guru yang saya pegang, oh ternyata nikah, kayak yang ibaratnya itu waduh putus harapan satu kayak gitu Pak ya. Sementara seperti ini, kami di sekolah sudah ibaratnya itu sudah jor-joran untuk memberikan motivasi, untuk mengajarkan segala macam, tapi ternyata gencatan dari media massa, gencatan dari lingkungan mereka itu sulit sekali kami pegang. Dimana ketika anak di sekolah hanya beberapa jam dengan materi yang seperti banyak, kami harus mendidik, tapi sementara beberapa jam mereka di rumah yang tidak bisa kami kontrol itu lebih banyak seperti itu Pak. Ditambah lagi ketika di sekolah itu kan satu kelasnya itu berapa anak gitu. Makanya saya sebagai seorang guru terkadang materi itu urusan belakang. Yang terpenting itu adalah mereka sopan, santun, mereka mau mendengarkan saya ngajar, itu adalah sebuah kebanggaan. Bonus ketika anak bisa pintar itu bonus ya Pak ya, tapi yang penting itu adalah pendidikan mereka. Nah, sementara ketika belajar online itu kami tidak bisa menemukan itu. Jujur saya mendapatkan kelas, itu 3 kelas yang saya belum pernah tahu wajah anaknya satu-satu. Belum tahu ini anaknya kayak gimana, karena hanya dituntut online. Tuh,
tugas dan segala macam materi. Nah, jadi itu yang menjadi dilema kami sebagai seorang guru. Ditambah lagi seperti ini, keberhasilan pendidikan itu salah satunya juga bukan hanya guru, bukan hanya sekolah. Di sini kami sangat membutuhkan peran dari masyarakat, terutama peran dari orang tua. Karena ibaratnya seperti ini, kami memberikan hal-hal yang baik di sekolah, namun ketika di luar ternyata apa yang kami sampaikan itu bertolak belakang dengan apa yang mereka rasakan di luar. Jadi sehingga mereka merasa seperti kebingungan yang mana nilai yang benar. Sementara aku di sekolah diajarkan seperti ini, tapi di lingkungan ternyata yang bagus itu seperti ini. Nah, jadi itu mereka seperti dilema seperti itu. Nah, di sini saya sebagai seorang guru sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat, berbagai pihak tentunya untuk memajukan pendidikan ini, Pak, ya, kita bersama-sama. Karena memang membahas pernikahan anak ini luas sekali kajiannya, faktor penyebabnya luas, akibatnya luas, itu sangat banyak sekali. Nah, di sini saya juga tertarik sekali dengan tema ini. Semoga nanti ke depannya kita bisa menemukan sama-sama, menemukan solusi bersama untuk menangani masalah pernikahan ini. Mungkin itu saja tanggapannya. Mungkin ada yang lain. Terima kasih. Langsung ini usaha, termasuk salah satu usaha preventif adalah melalui pendidikan. Mungkin Ibu Mia bisa menanggapi dan nanti dilanjutkan ke Pak Sediswadin. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Baiklah, saya akan menanggapi yang sudah diuraikan oleh Ibu Guru ya, Bu ya. Ya, jujur saya sangat prihatin mendengarkan keluhan Ibu. Ya, Ibu merasa kecewa ketika anak muridnya berlarian, Bu ya, kawin lari ya, Bu ya, menikah lah pokoknya di usia muda. Walaupun tidak dengan cara berlarian, tetapi merasa kecewa, oh anak aku sudah hilang satu harapan, ya, ya, iya Bu. Saya juga merasakan rasanya apa yang Ibu rasakan, ya. Seorang ibu, ya Bu, seorang ibu, walaupun itu adalah anak didik. Sebenarnya ibu-ibu yang seperti inilah Pak, yang harusnya menjadi ibu guru, ya, merasakan oh kehilangan satu harapan saya. Padahal kalau kita tidak merasakan sayangnya kepada anak, ya terserah anak Allah ya Bu ya. Iya, tetapi kita merasa sayang dengan anak didik kita seperti kita menyayangi anak kita sendiri ya Bu ya. Iya, tadi sudah panjang lebar Ibu sampaikan, memang Bu faktor lingkungan ini sangat-sangatlah berpengaruh Bu ya. Di rumah sudah dididik orang tua, di sekolah sudah dididik ibu guru, tetapi ketika main di luar terpengaruhlah anak-anak kita Pak. Nah, di sini Pak Teguh, dari Dinas PDPA kita ada program pengasuhan anak dari sejak dini. Bahkan dari sejak di dalam kandungan sudah mendapatkan kasih sayang orang tua. Sudah kita tanamkan Pak. Ya Pak ya, sudah kita bangun mental mereka untuk hidup nanti dari ketika masih di dalam kandungan. Ya, sudah kita tanamkan kasih sayang, sudah kita tanamkan pengasuhan yang benar, baik dari orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan. Ya Pak, ada yang mengatakan kalau dulu baik sekarang kalau kita ribut jangan di depan anak-anak, ya. Bahkan jangan di depan anak yang dalam kandungan. Artinya tidak boleh ribut. KDRT itu, kekerasan itu tidak boleh dilakukan, dilarang. Anak yang di dalam kandungan itu merasakan Pak kita ribut. Akhirnya nanti ketika dia lahir dia akan menjadi pelaku yang sama. Ya Pak. Jadi menanamkan mental moral dia itu dari sejak dia belum lahir sudah ditanamkan. Yang nantinya anak-anak kita tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan. Walaupun dia main ketemu dengan kawannya yang berkelahi, dia sudah tertanam di jiwanya, aku tidak boleh ribut. Oh, aku sudah diajari orang tuaku tidak boleh ribut, tidak boleh berkelahi.
aku akan menghindar saja. Kemudian kalau ada di lingkungan kita, barangkali tadi yang kawan-kawan mungkin melihat tontonan yang tidak seharusnya ditonton oleh teman-teman, dia tidak mudah terpengaruh. Karena apa? Tertanam di jiwanya dari sejak dia masih di dalam kandungan sudah kuat, tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan, ya Pak ya. Itu juga yang kami dari Dinas PPPA yang kami berikan kepada masyarakat, supaya seorang ibu kemudian ayahnya juga harus menanamkan nilai-nilai kebaikan ini kepada anak-anaknya, ya Bu ya, ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian tanggapan saya tentang yang apa Ibu ceritakan tadi Bu ya. Memang sekarang ini sebenarnya sekolah online daring ini Bu ya, sebenarnya pengaruhnya kalau kita nilai dari segi negatifnya, sebenarnya anak main HP Bu ya, yang semuanya isi dunianya ada di sini. Kalau tidak di dalam pengawasan orang tua sangat berbahaya sekali. Apalagi lingkungan, kawan-kawan yang mempengaruhi, oh kita nonton deh yuk, nggak tahu juga ibu kita nggak tahu. Nah termelok-melok lah dia, iya Bu ya. Iya, jadi karena bencana Pak ini, bencana COVID ini, sehingga terjadilah sekolah yang ibu tadi tidak tahu muridnya 30 itu siapa Pak ya. Jadi menjadi tanggung jawab kita bagaimana kita menghindari hal-hal yang tidak baik ini, walaupun sekolah kita belum bisa bertatap muka barangkali Bu ya. Artinya mungkin menurut saya orang tua harus lebih memberikan perhatiannya kepada anak-anak. Bagaimana orang tua harus berpikir seperti itu? Mungkin kita harus perbanyak Pak sosialisasi ke masyarakat. Ya, bukan hanya kita, tetapi dari pemerintah desa Pak ya. Di dalam kesempatan apapun, barangkali di dalam kesempatan lagi pesta, barangkali Pak, mungkin dalam acara-acara lain, barangkali bapak-bapak dalam acara apa saja silakan disampaikan. Ya, perhatikanlah anak-anak kita, terutama kalau yang lagi megang HP. Perhatikan, tolong diperhatikan, karena tanpa pengawasan itu sangat mudah sekali terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Iya Pak, saya rasa hanya itu tanggapan dari saya. Mungkin ada yang lain ingin menanggapi, silakan. Kepada Bapak Seri Suandin, Ketua Pemangku Adat Kabupaten Pari, silakan Pak tanggapannya mengenai faktor lingkungan tadi Pak, sekolah online. Terima kasih. Terima kasih. Ibu dari sekolah mana Bu? SMA 1. Baik, kami akan menanggapi di sini kapasitas saya sebagai Ketua Dewan Pendidikan, bukan Pemangku Adat. Jadi saya sangat terima kasih atas penyampaian dari Pak Ibu tadi, di mana ada di antara kita yang berbuat demikian ya. Benar Bu? Di SMP 1? Yang terjadi perkawinan bau atau lari, anak kita? Mama ada? Kelas berapa Bu? Kelas 12. Kok Pak Jenderal dan laporan dengan kami? Ya, terima kasih. Jadi begini Bu, kita ini memang sebagai guru pada saat pelaksanaan sistem daring ini memang berat. Pertama untuk mendidik karakter anak. Tetapi kita juga berkewajiban Bu sebagai guru untuk memantau, apalagi Ibu guru sesuai ya. Ya. Jadi kaitan dengan guru guidance counseling. Jadi kita itu harus mendata anak-anak itu. Kita itu saya sekali anak itu walaupun kita sendiri dari itu, saya sudah instruksikan dengan kepala sekolah supaya dipilah anak itu, dilihat tentang karakter anak itu. Kalau memang perilakunya sedikit nyeleneh, tolong dipanggil ke sekolah. Sekarang ini walaupun zamannya COVID, kalau kita melaksanakan pembelajaran di sekolah
dengan melaksanakan protokol kesehatan tidak jadi masalah. Kami sudah cuci di depan sekolah. Jadi misalnya 4-5 orang anak-anak yang dianggap tidak mampu melaksanakan sistem daring, silakan mereka belajar tatap muka di sekolah. Silakan. Tapi dengan catatan kapasitasnya tidak melebihi daripada 16 orang. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Ini dibilang banyak. Saya pernah ke desa-desa membaca, pertama di SD. Memang sekarang ini dalam sistem daring ini memang kita sulit, karena mereka mengeluh, Pak, bagaimana anak kami ini akan belajar sistem daring ini, karena anak kami HP tidak punya, apalagi yang di pusat. Kemudian sinyalnya apa? Kita cari solusinya. Ya kita adakan kerja kelompok di sekolah atau di rumah. Panggil anak-anak kita itu dengan tidak berpakaian seragam. Silakan datang ke sekolah. Beberapa orang dengan catatan memakai protokol kesehatan. Ya, tapi kita berarti lah yang ini memang tidak bisa belajar sistem daring. Kita harus amati itu. Anak-anak itu harus amati. Karena apa? Karena faktor ekonomi. Kita sadari sekarang ini. Yang banyak kalau mereka tidak mampu sistem daring ini karena faktor ekonomi. Jangan karena ada HP, ya, nggak beli beras yang sarung. Nah ini kita harus cari celah-celahnya. Nah dengan tentunya ibu harus bekerjasama dengan komite sekolah dan wali murid. Memang benar, keberhasilan pendidikan itu tidak tergantung di sekolah saja, tapi sangat erat ketergantungan dengan orang tua, wali murid, masyarakat, dan pemerintah. Memang benar. Tapi kita sebagai guru juga dituntut, kalau kita kurang berhasil sistem daring ini disebabkan oleh karena anak tidak ada HP dan sebagainya dan karakternya memang tidak mendukung, boleh kita panggil ke sekolah. Panggil ke sekolah dengan orang tuanya, berikut dengan orang tuanya kami berikan petunjuk, Pak, anak bapak begini, tolong dibina sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sama sekali. Nah ini tugas kita sebagai guru. Bapak kita guru juga. Saya juga mantan guru. Ya, sebelum saya pindah ke dinas pendidikan saya guru. Jadi kalau kita guru ini sekedar hanya mengajar, tidak akan berhasil. Jadi guru itu dituntut untuk mengajar dan mendidik sehingga betul-betul karakter anak bisa terjadi. Jadi tolong Bu, Ibu sebagai guru sosiologi yang sangat kental hubungan dengan anak dan orang tua, kalau ada hal-hal yang demikian, tolong panggil orang tuanya dan anak tersebut dibina. Ya, hal ini tidak perlu terjadi yang seharusnya. Dibina, dipanggil. Kita tahu dengan karakter pada anak itu. Daripada anak-anak itu jalan kita tahu. Kalau aku guru tahu, dengan tahu aku tahu mana karakter anak ini. Nah, karena ibu sudah ambilkan ilmu mendidik, ilmu jiwa anak. Ya, jadi tolong Bu, jangan kita hanya menyalahkan orang tua dan anak didik, tapi kita harus berbenah diri, harus betul-betul melaksanakan pendidikan yang semampu-mampunya sehingga tidak akan terjadi hal-hal demikian. Ya, terima kasih Bu, ini masukan kami. Tolong ya, kalau ada hal demikian, tolong betul-betul ya diamati lah. Ya, kalau memang tidak mampu sistem daring, ya kita mampu untuk Sumsel ada edaran gubernur untuk sistem belajar tatap muka belum dibolehkan. Dan kami sudah beberapa kali rapat dengan dinas pendidikan dan dinas kesehatan, masih belum juga dibolehkan karena masih ada edaran gubernur yang dibolehkan. Tapi kita sebagai tugas guru harus berperan. Daring harus terlaksana, namun karakter pendidikan pun harus terlaksana. Ini harapan kami. Terima kasih Bu atas informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pemangku Adat Kabupaten Pali
Beliau ini juga Ketua Dewan Pendidikan Pak ya, Kabupaten Bali. Pas niat yang disampaikan oleh Ibu Ayu tadi. Baik, selanjutnya kepada floor kami ke audiens, mungkin dari Dinas Sosial Ibu Vina Fitrida ada yang tanggapan yang akan disampaikan. Assalamualaikum, perkenalkan saya Vina dari Dinas Sosial. Sebelumnya saya mau menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu narasumber karena sudah memberikan informasi dan wawasan yang sangat berguna bagi kami semua di sini Pak ya, menambah wawasan kami. Mungkin saya hanya akan menanggapi, kalau saya cermati dari berbagai macam kejadian sekarang memang benar kata Bapak Ketua KUA Pak ya, bahwa kasus sekarang ini belakangan ini bukan ke arah pelariannya Pak ya. Saya kira sudah sangat sedikit kasusnya, tapi lebih kepada pernikahan anak di bawah umur karena telah melakukan hubungan seksual gitu kan ya, dan parahnya lagi dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga, dan ini menjadi masalah besar yang jadi berkepanjangan. Saya pikir di sini kembali lagi ujung-ujungnya kepada edukasi yang kesadaran masyarakat, terutama orang tua ya Pak ya, dan juga kepada anak-anak sendiri ya, adik-adik di sini. Maka sebelum acara ini dibentuk, kami di grup RST kami ini sempat ngobrol gimana kalau kita undang guru dan juga beberapa siswa, karena kita semua yang ada di sini kan kader sebenarnya Bu Mia ya, kader kita di sini. Jadi saya harap dengan adanya seminar ini kita kembali dengan membawa wawasan ini kita sampaikan di lingkungan kita gitu ya. Jadi setidaknya kasus ini bisa kita putus mata rantainya. Kemudian kita sebenarnya punya kekuatan besar untuk memutus mata rantai ini mungkin secara berkesinambungan, karena kita punya power yang besar yaitu media sosial. Sekarang ini siapa sih yang tidak mengenal media sosial, mulai dari platform YouTube, Instagram, Facebook, bahkan TikTok yang mungkin beberapa orang agak menganggap ini milik. Tapi kalau kontennya membangun, why not gitu ya, tidak apa-apa. Apalagi anak-anak ini kan kreatif gitu ya, bisa menjadi kader gitu, bisa disiarkan di teman-temannya bahwa pernikahan di bawah umur ini efeknya panjang sekali. Apalagi kalau sampai hamil kemudian melahirkan, ujung-ujungnya akan membuat generasi. Kami dari Dinas Sosial pun memperhatikan ya, banyak sekali yang datang yang kesejahteraannya di bawah rata-rata itu pernikahannya banyak yang pernikahan di bawah umur, ujung-ujungnya ekonomi dan menjadi masalah sosial ujung-ujungnya. Jadi blunder juga di masyarakat. Jadi saya senang juga ada rekan media di sini. Saya harap ini bisa diviralkan. Jadi kita tidak hanya viral pada suatu hal yang sebenarnya nggak penting gitu ya, tapi kita viralkan hal ini. Saya yakin bahwa kalau seperti iklan ya misalnya, iklan-iklan tertentu itu karena direpetisi, diulang-ulang terus, itu masuk ke dalam pikiran kita, dan akhirnya itu bukan hanya orang tua, ini ternyata salah, ternyata kalau misalnya anak saya katakanlah ya terkena musibah, sudah kepala melakukan hubungan seksual itu, tapi dia masih di bawah umur dan dia tidak hamil ya masih ada masa depan, jangan ditutup kemungkinan terus dinikahkan selesai sudah, kan bisa. Kemarin ada kasus yang kami dampingi bersama Rizky, itu kami kasih peluang agar jangan sampai anak ini menikah, tapi bisa kita berikan fasilitasi pendidikannya agar jangan dianggap ini kalau sudah kalau sudah dia melakukan hubungan seksual sudah selesai. Ya, kalau dia tidak hamil kenapa harus dinikahkan gitu ya. Memang kita sesali semua itu, tapi bisa kita lanjutkan pendidikannya. Saya pikir kita semua ini kader-kader bisa kita bisa kita siarkan, kita repetisi agar meresap dalam keluarga, orang tua dan juga anak-anak. Saya pikir itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada Ibu Vina Fitrida SH. Harapannya bisa viral di timeline kita mengenai upaya-upaya pencegahan seperti ini. Baik, untuk yang terakhir mungkin ada tanggapan dari Dinas Kesehatan. Ada yang mau mewakili memberikan tanggapan dari Dinas Kesehatan? Tidak ada. Baik, waktu sudah semakin berlalu. Pada kesempatan pagi sampai siang hari ini, sebagai closing, kami harapkan Ibu Nyai sedikit memberikan closing statement sebagai tuan rumah dari tempat yang kita tempati sekarang ini. Kepada Ibu Nyai, waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Rangkaian acara diskusi kita tentang studi kasus pernikahan dini di bawah umur dan pelarian tadi mungkin telah alhamdulillah mencapai hasil yang lumayan maksimal. Tinggal bagaimana gerak langkah kita untuk realisasi daripada hasil diskusi kita ini, bahwasanya semuanya perlu bergandeng tangan, perlu saling melengkapi, baik itu dari berbagai elemen, tokoh agama, tokoh adat, dari dinas kesehatan, dinas sosial dan sebagainya, untuk meminimalisir ataupun mungkin bahkan untuk menghilangkan budaya-budaya pernikahan di bawah umur, tentunya untuk kemajuan bagi generasi muda kita di masa yang akan datang. Karena mau tidak mau pemimpin kita di masa yang akan datang adalah generasi muda kita saat ini. Jadi mari bersama kita bergandeng tangan untuk menciptakan generasi muda yang berkualitas baik jasmani maupun rohani sehingga siap menjadi pemimpin masa depan. Siap ya, sepakat ya Bang? Ya, alhamdulillah. Sesuai dengan risalah agama bahwasanya fungsi agama adalah hifdzun nafsi, menjaga diri, hifdzul akli, menjaga akal. Jadi bagaimana kita menciptakan generasi yang berkualitas tentunya adalah dari kesepakatan bersama, yaitu bagaimana kita meminimalisir bahkan menghilangkan budaya pernikahan di bawah umur khususnya di Kabupaten Pali ini. Alhamdulillah, mungkin itu dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf dari pihak yayasan dan dari pihak istimewa Mbak Ulika. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir, tetapi ini adalah bentuk kerjasama kita bersama, adalah awal sehingga di masa-masa yang akan datang kita selalu duduk bersama ketika kita ada permasalahan ataupun untuk kemajuan Kabupaten Pali khususnya. Akhirul kalam, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin sekalian, semua narasumber sudah dan forum juga sudah menanggapi. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik pada diskusi kita pada hari ini dari berbagai macam perspektif. Tapi setidaknya di sini alhamdulillah kita bisa duduk bareng ya. Yang mungkin saya yakin bahwa Bapak Ibu yang ada di sini waktunya padat, jadwalnya tinggi, jam terbangnya sudah kemana-mana gitu ya. Tapi menyempatkan hadir untuk duduk bareng di sini. Mungkin harapannya setelah bertemu kali ini tidak canggung lagi kalau ke depan kita mau membicarakan, mendialogkan sesuatu yang mungkin lebih tajam lagi, lebih spesifik lagi. Dalam catatan kami yang belum kita diskusikan mengenai regulasi, belum kita diskusikan juga mengenai faktor dari perspektif agama, dalil-dalil agama yang bisa kita kaji lebih dalam, dan dari yang mungkin dari budaya tradisi yang belum kami dapat hari ini mengenai sejarahnya Pak, sejarah tradisi pelarian ini juga perlu kita elaborasi lagi pada kesempatan yang akan datang. Saya yakin Bapak Ibu ini siap untuk diundang kembali Pak Ibu ya, untuk terutama kepada adik-adik mahasiswa, adik-adik pelajar. Sebenarnya ini materi ini lebih pada kalian semua yang hadir di sini, karena ada satu statement dikit di bawahnya itu studi kasus pernikahan anak di bawah umur. Nah mungkin ke depan ada kasus-kasus yang lain yang berserempetan dengan tema ini akan kita kaji lagi di kesempatan seminar-seminar berikutnya. Dan kampus State Mambaul Hikam ini mungkin bisa jadi tuan rumah untuk seminar-seminar berikutnya mengenai isu-isu yang akan ke depan mungkin akan lebih banyak lagi. Ke depan mungkin akan lebih tajam lagi isu-isunya. Mungkin Bu Nyai bisa Ibu ya, ke depan kampus TIN ini menjadi tuan rumah dari seminar-seminar isu-isu kebijakan publik yang ada di Kabupaten Pali. Nah itu saja mungkin seminar kita. Nanti saya kembalikan kepada MC. Sebelumnya kita mau foto bareng dulu kepada Bapak Ibu. Kami minta untuk duduk di depan meja untuk bisa foto bersama.
Silakan mungkin Ibu Wahyu, Ibu Ayu, Bapak Rizky, Ibu Vina dari Dinas Kesehatan bisa maju ke depan untuk foto bareng. Adik-adik mahasiswa mohon kursinya disiapkan. Ya.